Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka program podcast Kemangi edisi Ramadan 1446 Hijriah. Bersama dengan saya Andi Mikoyanto. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita, khususnya untuk umat Islam. Para sahabat sekalian, telah hadir di hadapan kita narasumber yang sangat ganteng ini, Pak. Diimpor dari Genteng ya. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita dan akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji Andi. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari kantor ke sini? Alhamdulillah diparingi lancar. Okay. Ya, meskipun berangkatnya agak pagi tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selalu sehat ya Ustaz. Amin, amin, amin. Para sahabat podcast Kemangi sekalian, beliau ini Ustadz Badrudil Kamal SHI, juga biasa kalau ketemu saya panggil Gus. Beliau ini juga merupakan penyuluh agama Islam pada kantor urusan agama Kecamatan Genteng. Juga beliau adalah penceramah mubalik. Juga ada lagi yang lain, Gus? Manusia biasa. Oh, manusia biasa. Betul. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita saat ini akan berbincang tentang dengan tema halal dan haram dalam Islam. Sahabat sekalian, tentu kita sebagai umat Islam ini penting untuk mengetahui makanan-makanan yang halal dan haram yang akan kita konsumsi, karena ini terkait dengan banyak hal ya, dengan hukum dan sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat sekalian, mari kita akan langsung saja bertanya dan berbincang dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Haji Andi. Sebagaimana dengan tema kita pada hari ini, Ustaz Badrudin Kamal, kan semua hukum itu asalnya boleh gitu ya. Maka nanti kenapa kemudian muncul haram, muncul halal, kemudian hukum-hukum yang lainnya, Ustaz? Barangkali bisa diberikan penjelasan. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia. Seluruh tindak tanduk manusia di muka bumi ini tidak akan lepas dari hukum. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang konteks hukum, maka itu berkaitan dengan perbuatan manusia, Pak. Jadi ada banyak orang yang salah kaprah misalnya terkait dengan memaknai hukum. Contoh seperti apa hukumnya pisang goreng misalnya, atau apa hukumnya babi misalnya. Maka sebenarnya babi, pisang goreng itu tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya itu adalah perbuatan yang berhubungan dengan babi, berhubungan dengan pisang goreng. Jadi yang dihukumi itu makan babi, makan pisang goreng, menjual babi, menjual pisang goreng. Jadi semua aktivitas kehidupan manusia tidak akan lepas dari hukum. Ya, hukum itu kembali kepada 5 hukum tadi itu. Ya, bisa jadi wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Yang kemudian hukum ini diringkas oleh bahasa-bahasa Al-Quran dan hadis menjadi halal dan haram. Jadi halal itu sebenarnya mencakup 4 hal, Pak Jandi. Wajib, makruh, mubah dan sunnah itu masuk kategori halal. Sedangkan yang dilarang itu masuk kategori haram. Kenapa disebut halal? Karena misalnya wajib itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan tetapi tidak boleh ditinggalkan. Makruh itu sesuatu yang boleh dilakukan tetapi lebih baik tidak dilakukan.
Sunnah itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan tetapi lebih baik tidak ditinggalkan, sedangkan mubah adalah sesuatu yang bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan. Jadi kalau kita ngomong konteks hukum Pak Haji Andi, maka sebenarnya itu berhubungan dengan perbuatan manusia. Nah, jadi yang dihukumi itu bukan bendanya tetapi perbuatannya. Jadi kalau ada orang bertanya apa hukumnya babi, babi tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya makan babi, menjual babi, menyembelih babi dan semacamnya, gitu Pak. Termasuk yang produk-produk yang halal itu kalau masih berupa produk itu juga tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, karena kalau kita ngomong konteks hukum syariat misalnya, itu didefinisikan oleh ulama khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi yang dihukumi adalah perbuatannya. Apa hukumnya mengkonsumsi bakso biawak misalnya? Nah, mengkonsumsinya yang dihubungi Pak. Gitu. Oleh sebab itu kalau umpama nih pisang goreng, ya. Kalau pisang goreng ini kita beli dengan uang kita sendiri, ya kita makan menjadi halal. Tapi kalau hasil ambil dari orang, ya. Jadi kalau kita ngomong hukum, maka ada hukum yang mungkin misalnya babi itu secara dzatinya sudah memang haram gitu ya. Sehingga ketika barang itu haram kemudian dikonsumsi maka menjadi haram. Ada barang-barang itu yang secara dzati itu sebenarnya tidak haram. Tidak haram. Tetapi karena prosesnya yang haram maka bisa menjadi haram. Pisang goreng Hongkong misalnya itu jelas halal. Tetapi kalau hasil mencuri, nah, maka itu menjadi barang yang haram. Oke. Baik, kalau begitu halal dan haram ini sebenarnya sudah jelas ya bedanya. Tinggal kita saja nih kadang-kadang karena apa ya? Kadang-kadang kita ini manusia menafsirkan sendiri ya Gus. Betul. Ya, ini alas gak popo, tidak apa-apa sedikit-sedikit. Nah itu gimana Gus ya? Ya memang kalau kita merujuk pada sebuah hadis, misalnya di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad pernah jauh, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sebenarnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah, kemudian ada lanjutan hadis tersebut, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, yang bahaya itu ada di antara halal haram itu hal-hal yang sifatnya tidak jelas atau syubhat. Nah, syubhat yang banyak manusia tidak tahu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan itu tadi, keberanian untuk semakin melakukan hal tersebut. Padahal di lanjutan hadis tersebut, maka barang siapa yang ingin menjaga diri dari hal-hal subhat, maka dia bisa menjaga dirinya dari menjaga agama dari dirinya, agamanya dan harga dirinya dari agama itu tersebut. Sehingga maksud dari hadis tersebut adalah lebih baik kita menghindar dari hal-hal yang syubhat tersebut gitu. Jadi kalau ngomong halal haram mungkin mendeteksi halal dan haram itu mudah. Ibaratkan halal itu merah atau haram itu merah, yang halal itu putih, mudah diidentifikasi. Yang sulit itu yang tengah ini, yang merah muda ini Pak Jan. Yang syubhat-syubhat ini. Yang abu-abu ini ya. Ya. Karena sekarang ini kan contoh nih gaji yang melekat pada seseorang pegawai itu kan jelas sudah halal kan gitu ya. Kemudian ada nih gitu yang obyekan-obyekan lain. Ini kan yang sekarang sedang marak nih gitu. Itu yang remeng-remeng itu, dan sekarang banyak juga nih dari kita yang katanya dengan tadi berani betul ini. Menghukumi itu sebagai sesuatu yang halal. Nah, terkait dengan subhat tadi Zat, hukum kita mengkonsumsi barang-barang subhat kalau itu
keterusan itu bagaimana? Sebenarnya kalau ngomong hal-hal yang sifatnya syubhat itu kan ada klasifikasinya, Pak. Ada ulama yang memberikan contoh. Yang pertama misalnya ada syubhat kasusnya begini. Jadi ada daging 1 kilo yang itu daging sembelihan sah, kemudian digabung dengan daging yang 1 kilo yang itu daging bangkai, kemudian dijadikan dioplos. Nah ini kan syubhat, ada yang halal, ada yang haram. Maka ulama mengatakan itu dihukumi haram makan seperti itu, karena sudah bercampur aduk seperti itu. Yang kedua ada kasus lagi, ini juga masuk ke ragu-raguan atau syubhat. Ada seseorang punya wudhu, kemudian dia beraktivitas, kemudian dia ragu-ragu. Dia punya wudhu apa belum? Apa dia masih punya wudhu? Apa sudah batal? Ya. Maka ulama kemudian berdasarkan kaidah al aslu baqa'u makana ala makana, maka orang seperti ini selama tidak dia meyakini karena ragu-ragu, maka dia aslu makana, asalnya dia punya wudhu masih dihukumi tetap punya wudhu. Dan contoh yang ketiga ini yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Kanjeng Nabi menemukan sepotong kurma, satu buah kurma di bawah tikar beliau. Kemudian Rasulullah ini ragu-ragu, ini kurma apa kurma hadiah, hibah, atau kurma sodako atau zakat. Ya. Kemudian karena Rasulullah berhati-hati, Rasulullah tidak mau memakan kurma tersebut, khawatir kurma tersebut adalah kurma zakat yang mana Rasulullah dan keluarganya dilarang untuk menerima zakat. Maka dari saking hati-hatinya seperti itu Rasulullah tidak mau. Ala kulli hal Pak Haji, bahwa seseorang tidak akan sempurna imannya kecuali bisa membebaskan dari hal-hal yang sifatnya syubhat tersebut. Antara halal dan haramnya itu masih belum jelas. Bahkan ada sebuah keterangan, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa fihi makhofata ma bihi ba'sun. Seseorang tidak bisa sampai kepada tingkatan muttaqin sampai dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa, khawatir karena ada apa-apanya gitu. Ya. Jadi sebenarnya perbuatan itu tidak beresiko, tetapi karena takut beresiko haram itu mending tidak usah ditinggalkan, tidak usah dilakukan, ditinggalkan gitu. Jadi pentingnya menghindar dari hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa naik ke derajat mutakin ya. Padahal kita puasa kan la'allakum tattaqun. Iya, ini yang kita kadang konteks dari menjaga makanan dari perkara syubhat ini nggak sampai ke sana. Pokok puasa ya, mengerjakan amal ibadah sampai dengan akhir Ramadan, insya Allah la'allakum tattaqun gitu. Enteng ya banget. Memang kadang-kadang menganggap enteng itu karena kadang-kadang mereka punya dasar. Dulu kalau kita masih mondok itu Pak Haji, itu kan sering anak-anak itu gosap sandal ya. Gosap saya nggak gosap, tetapi ini ulima ridohu, jadi bisa diyakini kalau saya pinjam sama si A itu pasti diridhoi. Jadi kadang-kadang dasar-dasar yang seperti ini yang memudahkan seseorang untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Makanya kadang-kadang orang-orang yang ilmunya lebih tinggi itu kadang lebih berani melakukan gitu karena punya dasarnya, karena ngerti dalilnya, akhirnya lebih berani. Iya. Baik sahabat podcast Kemangi sekalian yang berbahagia, kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya ke narasumber kita. Saat tadi kan terkait syubhat ya, ternyata ini luar biasa ya. Saya merasa ya masih juga belum bisa menjaga secara sempurna ini yang terkait dengan makanan-makanan yang meragukan ini ya. Nah, sekarang ini kan pemerintah sedang menggalakkan sertifikasi halal ya. Jadi supaya masyarakat ini lebih yakin ya yang dikonsumsinya itu halal. Baik tadi dari produknya sampai ke prosesnya, jadi benar-benar halalan thayyiban.
kemudian mendapatkan ID atau cap logo halal dari lembaga halal. Nah, bagaimana apakah peran atau sertifikasi halal ini memang dampaknya akan sangat baik, ataukah akan malah membuat pertanyaan-pertanyaan, kalau ini ada sertifikasi halal berarti penting sertifikasi non halal gitu ya. Itu karena apa? Karena di satu kota kapan hari juga ada nih festival makanan non halal gitu. Ini gimana, Zat? Sekalian nih sosialisasi kalau ngurus sertifikasi halal kemana gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saya kira cukup penting dan positif, karena yaitu tadi untuk meyakinkan bahwa produk-produk makanan ini bisa diyakini kehalalannya. Tentu hal ini melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Ya. Nah, sekali lagi Pak Jandi, bahwa halal haram ini akan menjadi hal yang bermakna bagi mereka-mereka yang masih berpikir tentang adanya pengaruh agama terhadap kehidupan sehari-hari. Kalau orang-orang yang nggak beragama, nggak ada gunanya sertifikasi halal haram itu, Pak. Ya. Sekali lagi bahwa saya ingin berbicara tentang efek halal dan haram bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan beragama. Bagi orang yang memiliki kepedulian terhadap agama. Misalnya suatu ketika ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bukan bertanya, bahwa ada seorang sahabat yang berpenampilan kumuh, pakaiannya kumuh, terus dekil, kotor. Dia berdoa menghadap kepada Allah, menghadap ke atas berdoa. Kemudian Rasulullah mengatakan dia sering berdoa mengharap kepada Tuhannya, ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haramun wa maksabuhu haramun. Dia berdoa kepada Allah sementara makanan yang dia konsumsi haram, minuman yang dia minum haram, pakaian dia pakai haram, usaha yang dia lakukan haram. Ya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa dikabulkan doanya? Sehingga menurut hadis ini bahwa makanan haram itu sangat berefek kepada doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam ungkapan yang lain dikatakan kullu lahmin nabata min hamaramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang berhak baginya. Dalam ungkapan yang lain ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal, atib mat'amaka takun mujabat dakwah. Perbaiki makananmu maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga sekali lagi bagi orang yang beragama bahwa halal haramnya makanan itu sangat berefek dalam kehidupan mereka, terutama ketika berkaitan dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah ya. Ada lagi sebuah ungkapan yang menurut saya ini cukup luar biasa. Syekh Ibrahim bin Adham di dalam kitab Al-Minah Husaniyah, beliau mengatakan atib mat'amaka wa ma'alaika ba'da dzalika alla tasuman nahar wa la taqumal laila. Perbaiki makananmu. Ketika engkau sudah meyakini bahwa makanan yang engkau makan itu adalah baik, halal, maka kamu nggak perlu lagi capek-capek untuk melakukan puasa sunnah atau melakukan sholat malam. Jadi betapa pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan makanan halal. Jadi kalau mau dibandingkan, mending kita itu makanannya dinyamin halal daripada sergap ibadah, tetapi masih mengkonsumsi makanan-makanan. Jadi melaksanakan perintahnya dan melaksanakan larangannya itu, Pak. Jadi satu ya. Jadi satu. Iya, bercampur. Ngeri ya, Satya, ternyata efek akibat dari mengkonsumsi makanan haram itu dampaknya sangat luar biasa ya. Jadi memang
luar biasa, terlebih di zaman saat ini. ya. Barangnya mungkin bisa diyakini itu barang halal secara Ya, konsumtif. Ya, yang dimakan mungkin ya tempe, tahu, daging kambing. Saya yakin itu semuanya secara dzati itu halal. Tapi prosesnya, Ya. ya prosesnya, apakah itu memang dari Proses uang yang halal? Tetapi bukan berarti kalau sudah keharaman itu melimpah ruah di dunia ini, bukan berarti kita nggak makan, Bang. Ya kan mati kan nanti kita kalau nggak makan. Itu pokok itu soalnya. Okay. Jadi kalau dalam kajian agama maka ini masuk kategori umumul balwa, ujian yang sudah umum yang barangkali kita tidak bisa menghindar dalam hal ini. Maka untuk menghadapi hal seperti itu, maka kita tetap harus berusaha, tetap harus memfilter hal-hal yang sifatnya halal. Iya. Tapi kalau di Indonesia itu, Gus, itu masih banyak lah pilihan-pilihan ya, tempat-tempat yang insya Allah menyediakan makanan yang minuman yang halal. Tapi yang jadi tantangan sekarang ini kalau kita Muslim itu keluar negeri atau ke suatu tempat yang mayoritasnya itu non Muslim dan terbiasa menyajikan makanan babi ya, non halal lainnya. Itu tipsnya bagaimana, Gus? Ya itu tadi Pak Haji, bahwa kita semampu mungkin untuk tetap bisa memfilter ya. Iya, makanan-makanan yang ada di daerah-daerah yang mayoritasnya bukan Muslim. Kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika, Pak Haji. Kalau kita ke Bali aja kita pilih-pilih, Pak. Ya. Kalau ke Bali misalnya lebih selamat, mungkin kita mending ke fried chicken aja, gitu, yang lebih jelas, ya. Atau nasi Padang ya. Nasi Padang, takutnya nanti nasi Padang tetap orang Bali ya. Iya, khawatir masih di belakangnya prosesnya masih ini ya bercampur ya. Betul. Jadi tetap kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin itu untuk itu tadi, untuk membebaskan diri dari hal-hal yang sifatnya syubhat tadi, yang ragu-ragu tadi. Ragu-ragu lagi. Bagus. Kalau ternyata ya kita makan nih ya, makan. Ini pernah terjadi nih sama teman saya. Kemudian tidak sengaja sudah makan nih sup ya, sup. Awalnya si penyaji ini dari restoran bilang halal gitu ya. Kemudian disajikan, dimakan nih sama teman. Waktu itu teman saya dari Aceh. Saya kok ragu-ragu gitu ya, karena ini di luar. Akhirnya saya diem. Kemudian kepala restorannya datang. Don't eat gitu. This is haram. This is itu tadi ya, babi gitu kan. Akhirnya berhenti teman saya itu. Nah ini yang harus dilakukan apa, Gus, kalau sudah terlanjur begitu? Yang sudah ini apa perlu diongke-ongke supaya Iya. Gimana itu? Bahwa kita itu juga harus punya prinsip, di samping hifdzuddin juga harus hifdzun nafas. Ya. Hifdzun nafas itu kan juga masuk dalam 5 prinsip pokok agama. Konstitusi syariah. Jadi jangan sampai karena makan haram kemudian jiwanya juga terancam. Ya tetap kita selesaikan, jangan ketika makan itu bukan lalu wah nanggung ini karena tinggal sedikit samploan misalnya. Ya harus kita selesaikan dan cukup dicuci misalnya bagian-bagian yang tampak itu, kemudian selesai, dilanjutkan dengan istighfar mungkin. Banyak ya, karena itu kan juga tidak disengaja. Betul. Orang yang tidak sengaja kan tidak ada hukumnya, termasuk hal-hal yang dimaaful ya. Saya lihat teman saya dari Aceh itu sampai dipaksa dikeluarkan keluar betulan gitu sampai muntah-muntah, dan itu malah betul kata jenengan tadi itu malah membahayakan jiwanya juga terancam. Sampai jadi, keluar semua itu makanannya itu. Toh itu juga dilakukan tidak sengaja. Itu kalau nanti dikejar itu panjang, itu yang masuk ke dalam tubuh itu nanti gimana, najis semuanya lagi. Jadi ya itu terus nyucinya gimana? Ya saya kira la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuannya. Pasti dengan batas kemampuannya. Nah, Gus, yang terakhir nih, Gus. Adakah kisah hikmah ya orang-orang yang selalu menjaga makanannya dari makanan yang halal? Ini bisa menjadi contoh ya buat sahabat podcast untuk diceritakan ke anak-anak kita bahwa ini loh sosok-sosok yang bisa menjaga makanan halal menjadi seperti demikian. Ya. Sebenarnya banyak kalau kisah-kisah para sahabat, terus kisah sahabat Kanjeng Nabi, para ulama itu yang betul-betul menjaga kualitas makanan yang dia jaga untuk tidak masuk ke perutnya. Ada misalnya kisah Imam Malik. Imam Malik tidak pernah makan semangka karena Imam Malik tidak tahu caranya Rasulullah makan semangka. Nah, jadi begitu menjaganya beliau itu. Karena nggak pernah dicontohkan Rasulullah makan semangka gitu. Iya, dia tidak berani makan semangka karena beliau tidak tahu bagaimana cara Rasulullah makan semangka. Masya Allah. Ada sebuah kisah Haji yang ada di kitab I'anatul Talibin. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini seorang sahabat yang setiap hari mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah. Tetapi Abu Dujana ini setelah sholat langsung pulang, kayak keburu-buru gitu Pak. Tanpa wirid. Nah, kemudian ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu selalu terburu-buru setiap selesai sholat? Tidakkah kamu ingin mendapatkan doa para malaikat? Gitu. Akhirnya Abu Dujana mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak di rumah dan saya punya tetangga saya punya pohon kurma. Yang pohon kurma itu berada di rumah tetangga saya, tetapi buahnya itu kadang-kadang jatuh ke halaman rumah saya. Suatu ketika anak saya tidak sengaja mengambil kurma itu untuk dimakan. Akhirnya saya ambil itu Rasulullah karena saya tidak ingin anak saya memakan barang yang haram. Maka saya keburu seperti ini Rasulullah, bukan karena apa? Karena saya takut anak saya keburu mengambil kurma yang jatuh itu. Yang pada akhirnya kurma yang ternyata dimiliki oleh orang kafir itu dibeli oleh Rasulullah atau sahabat Abu Bakar itu, sehingga kemudian diberikan kepada Abu Dujana. Jadi begitu menjaganya mereka kepada hal-hal yang dihalalkan. Yaitu tadi Pak Jandi, kalau kita sudah bisa menjamin apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal, maka kualitasnya lebih baik daripada ibadah sholat malam, ya Allah, kemudian puasa sunnah, tetapi tidak memfilter barang-barang yang masuk ke tubuh kita. Ya Allah. Baik sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, ini sebenarnya masih panjang lagi nih kalau kita teruskan nih terkait pembahasan tema kita pada hari ini. Sangat menarik dan ini penting sahabat podcast terkait dengan halal dan haram dalam Islam ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita. Baik, closing statement, Ustaz? Iya. Silakan. Mari kita fokus dalam melaksanakan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Tidak hanya dalam hal melaksanakan perintahnya, tetapi sisi yang satunya bahwa kita harus juga menjaga diri kita untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ya, gitu. Baik, terima kasih Ustadz Badruddin Kamal. Sami-sami, alhamdulillah sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, sampailah kita ke penghujung program podcast pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini membawa manfaat. Amin. Jika itu ada manfaatnya, semata-mata datangnya dari Allah, dan jika ada khilafnya itu kekhilafan dari kami sebagai manusia. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.